Militer Amerika Serikat mengoperasikan 11 kapal induk jauh lebih banyak daripada negara lain di dunia. Landasan udara terapung yang sangat besar ini memungkinkan Amerika untuk memproyeksikan kekuatan militernya ke seluruh dunia, ribuan mil dari tanah dan pantainya sendiri. Mereka memberikan fleksibilitas operasional yang tak tertandingi, mampu melakukan misi tempur, pengawasan, pencegahan, dan keamanan hampir di mana saja. Mereka baru saja mendapat peningkatan luar biasa. Sebuah senjata futuristik bergaya fiksi ilmiah, Locust Laser, dirancang untuk melawan, bisa dibilang, ancaman terbesar di medan perang abad ke-21, yaitu drone. Senjata baru ini secara harfiah dapat membakar kendaraan udara tak berawak, UAV, hingga jatuh dari langit, melelehkan komponen struktural mereka dan merusak sistem penting hanya dalam sekejap mata. Dan ini adalah tambahan yang sangat berharga bagi kapal induk AS, karena ancaman drone semakin meningkat setiap harinya. Dan selama ini, Angkatan Laut AS Serikat belum memiliki cara yang cerdas dan hemat biaya untuk mengatasinya. Pada Oktober 2023 misalnya, sebuah kapal perang Amerika bernilai miliaran dolar tiba-tiba mendeteksi puluhan ancaman di layar radarnya saat berlayar melalui perairan Laut Merah. Ancaman-ancaman itu bukan hanya rudal jelajah atau jet musuh, itu adalah drone dan rudal jelajah yang dioperasikan oleh pemberontak Houthi di Yaman. UAV murah yang diproduksi massal ini harganya di bawah $50.000 per unit, namun mampu membawa cukup bahan peledak untuk menimbulkan kerusakan serius pada hampir semua target di jalurnya. Dan pada hari itu, beberapa kapal komersial serta kapal perang Amerika berada di garis tembak mereka. Kru Angkatan Laut harus bereaksi cepat, dan tanpa pilihan lain yang tersedia, mereka terpaksa mengandalkan sistem pertahanan tradisional kapal, yaitu rudal pencegat. Rudal-rudal ini tidak dirancang untuk menghadapi drone. Rudal-rudal itu dibuat khusus untuk menghancurkan pesawat tempur, pembom, atau rudal musuh, yang merupakan aset penting dan mahal, sering bernilai jutaan hingga puluhan juta dolar. Rudal pencegat sering bernilai minimal $1 juta, kadang jauh lebih mahal. Ketika Anda menargetkan pesawat tempur dengan rudal pencegat, efektivitas biaya bukanlah masalah besar. Sangat masuk akal untuk menembakkan amunisi senilai beberapa juta dolar ke udara jika itu berarti bisa menjatuhkan jet musuh yang nilainya jauh lebih mahal. Namun, jika Anda menembakkan rudal jutaan dolar untuk menghancurkan drone senilai $50.000, perhitungannya jadi sangat berbeda. Bayangkan sebuah kapal perang atau kapal induk harus menghadapi kawanan drone yang masing-masing terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan UAV kamikaze. Itu akan menghabiskan rudal senilai ratusan juta bahkan miliaran dolar hanya dalam hitungan minggu. Itu tidak berkelanjutan, bahkan untuk Amerika Serikat yang memiliki anggaran militer terbesar di dunia. Jika ingin melawan drone, Anda harus mencari cara yang lebih murah dan efisien. Ini adalah pelajaran yang dipelajari Ukraina dalam perang dengan Rusia. Pasukan pertahanan Ukraina sering menghadapi banyak drone Rusia, namun mereka memakai langkah pertahanan hemat biaya untuk menjatuhkannya. Termasuk segala sesuatu, mulai dari turret yang dikendalikan AI dan kelompok penembak bergerak, hingga drone pencegat dan peperangan elektronik, serta jammer EW. Dan industri pertahanan Amerika Serikat terus memantau situasi di Ukraina dengan cermat, belajar dari para pembela Kiev, meneliti data untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana caranya. Pasukan Amerika dapat meniru atau mengembangkan taktik Ukraina untuk meningkatkan kemampuan anti-drone mereka sendiri. Karena drone tidak akan kemana-mana. Ini bukan sekadar fase atau taktik sementara yang akan segera usang. Drone adalah masa kini dan masa depan peperangan seperti yang kita kenal dan tidak sulit untuk melihat alasannya. Drone sangat murah dibuat, biayanya jauh lebih kecil dari rudal jelajah, balistik, atau bom berpemandu, namun punya potensi besar mengeliminasi pasukan musuh, merusak infrastruktur, dan menyebabkan kekacauan dimanapun digunakan. Kita telah melihat ini di Ukraina dan Timur Tengah. Dan banyak militer dunia kini mengembangkan drone generasi berikut dengan hulu ledak lebih besar, motor lebih baik, AI lebih pintar, serta kemampuan baru. Tiongkok misalnya telah mengembangkan teknologi swarm otonom yang luar biasa yang benar-benar memungkinkan puluhan drone untuk mencari, mengidentifikasi, melacak, dan menyerang target dengan hampir tanpa intervensi manusia sama sekali. Tidak ada yang bisa mengabaikan meningkatnya pentingnya UAV, terutama Amerika Serikat, yang telah menjadi kekuatan militer terkuat di dunia selama beberapa generasi. Untuk mempertahankan posisinya di puncak, Amerika Serikat tidak hanya harus mengembangkan pasukan drone sendiri, tetapi juga menemukan cara terbaik untuk melawan dan menghancurkan drone musuh, baik di udara, di darat, maupun terutama di laut,
karena Angkatan Laut Amerika Serikat harus menghadapi ratusan ancaman drone dan rudal yang datang di Laut Merah saja antara Oktober 2023 hingga Januari 2025. Jumlah itu hanya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan pasukan seperti Houthi yang dengan mudah mampu memproduksi drone Samad Qusayf dalam jumlah besar dengan harapan dapat membanjiri pertahanan lawan mereka dan membombardir kapal perang serta gugus tempur kapal induk Amerika, seperti dijelaskan, mengandalkan rudal untuk menghentikan serangan kawanan bukan solusi layak. Selain sangat mahal, bahkan kapal perang terbesar hanya bisa membawa rudal terbatas sekaligus. Akhirnya mereka akan kehabisan amunisi dan jadi sasaran empuk. Namun bagaimana jika kapal-kapal itu memakai pertahanan berbeda? Sebuah senjata yang murah digunakan, efektif melawan semua jenis UAV, dan tidak pernah kehabisan amunisi. Disinilah laser Locust berperan. Dan meskipun terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah, ini sangat nyata dan sudah mulai dipasang di kapal induk Amerika saat ini. Memang, pada tanggal 20 April, Warzone bersama dengan media berita militer lainnya melaporkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat telah memasang dan menguji sistem laser Locust di kapal induk kelas Nimitz USS George H.W. Bush. Ini diyakini sebagai pertama kalinya Angkatan Laut secara aktif menggunakan teknologi seperti ini di kapal induk. Ini juga tampaknya bagian dari pergeseran strategi jangka panjang Angkatan Laut menuju senjata energi terarah. Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Daryl Caudle mengatakan kepada wartawan pada Januari 2026 bahwa ia ingin melihat lebih banyak kapal perang Amerika dilengkapi dengan sistem laser dan agar laser tersebut menjadi garis pertahanan pertama dan utama terhadap ancaman jarak dekat. Tujuan saya, jika sesuatu terlihat dari kapal, solusi pertama kami adalah energi terarah. Sementara berita tentang Locust di kapal George H.W. Bush baru muncul pada April 2026, diyakini bahwa pengujian sebenarnya telah dilakukan pada awal Oktober 2025. Angkatan Laut merilis foto sistem itu di lokasi beserta keterangan positif. Selama uji tembak langsung, sistem senjata laser Locust LWS secara efektif mendeteksi, melacak, menyerang, dan menetralkan beberapa kendaraan udara tak berawak, menandai tonggak penting menuju penerapan kemampuan energi terarah yang operasional. Siaran pers dari AeroVironment, perusahaan pertahanan yang mengembangkan Locust, memberikan rincian lebih lanjut. Demonstrasi sukses dari sistem senjata laser Locust berbasis palet di atas kapal USS George H.W. Bush CVN-77 pada Oktober 2025 dilakukan bekerjasama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Kantor Kemampuan Cepat dan Teknologi Kritis Angkatan Darat Amerika Serikat. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa sistem laser pelt berenergi tinggi Locust yang berbasis palet berhasil melacak, menyerang, dan menetralkan beberapa drone target, menandai tonggak penting menuju pembangunan kemampuan energi terarah operasional di semua domain dan platform. Perusahaan menyatakan uji coba sukses ini membuktikan Locust adalah inovasi yang tidak bergantung pada satu platform dan bisa bertransisi dari lokasi tetap ke platform bergerak berbasis darat, seperti Joint Light Tactical Vehicle dan kendaraan regu infanteri, hingga lingkungan dinamis dan menuntut dari kapal induk yang sedang bermanuver. Fakta itu sangat penting karena berarti Locust dapat secara efektif dikerahkan hampir di mana saja yang dibutuhkan Amerika Serikat, baik di darat maupun di laut. Ini dapat dipasang di kapal perang masa depan, kapal induk generasi berikutnya sebagai sistem pertahanan standar, serta kendaraan darat dengan standar tinggi di semua lingkungan. Sebelum kita membahas cara kerja dan kemampuan sistem ini, Anda menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, sekarang waktunya. Sekarang, elemen utama dari Locust adalah senjata energi terarah laser yang ditempatkan di dalam sebuah kubah yang juga dilengkapi dengan kamera video elektrooptik dan inframerah bawaan. Kamera-kamera ini bertugas menemukan, mengidentifikasi, dan melacak target saat memasuki jangkauan sistem. Berbagai sensor tersier, termasuk radar frekuensi tinggi dan sistem deteksi sinyal frekuensi radio pasif, juga terintegrasi ke dalam Locust, membantu mengarahkan dan mengendalikan laser yang diperkirakan memiliki daya sekitar 20 kW. Itu memang di tingkat bawah spektrum daya laser, tapi jangan salah paham. Laser Locust tetap sangat kuat untuk menghancurkan drone kecil dengan mudah dan masih bisa ditingkatkan dayanya.
Faktanya, sistem ini sudah pernah didemonstrasikan dengan daya yang sedikit lebih kuat, yaitu 26 kilowatt, dan mungkin bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi, meskipun belum jelas seberapa tinggi secara teori bisa dicapai, sambil tetap mempertahankan bentuk dan desainnya saat ini. Angkatan Laut bukan satu-satunya cabang militer Amerika Serikat yang bereksperimen dengan teknologi futuristik menarik ini. Pada bulan Desember 2025 lalu, laporan mengonfirmasi bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat telah menerima pengiriman laser Locust yang dipaletkan, serta sistem tambahan yang telah dipasang pada kendaraan taktis dan kendaraan regu infanteri, JLTV dan ISV. Korps Marinir sebelumnya berminat mengakuisisi sistem Locust berbasis JLTV. Namun kabar terbaru Locust di kapal induk menandai pertama kalinya Angkatan Laut resmi bekerja dengan teknologi ini. Ini adalah langkah yang menarik, tetapi tidak mengejutkan jika Anda mempertimbangkan berbagai keuntungan yang dibawa oleh laser ini. Pertama, ada keuntungan dari segi biaya. Meskipun sistem Locust itu sendiri tidak murah, dengan satu unit seharga sekitar $8 juta, lasernya sangat terjangkau. AeroVironment mengungkapkan bahwa satu kali tembakan energi hanya memakan biaya sekitar $5. Itu seringkali sudah cukup untuk menjatuhkan sebuah drone. $5 untuk menyingkirkan ancaman senilai $50.000. Itu luar biasa. Jauh lebih baik daripada memakai rudal seharga $1 juta untuk hal serupa. Ada juga fakta penting bahwa laser tidak seperti senapan, sistem pertahanan udara konvensional, pembom dan peluncur roket tidak akan pernah kehabisan amunisi. Mereka menawarkan kapasitas peluru yang tidak terbatas. Selama mereka memiliki daya dan pendinginan yang cukup untuk menjaga agar tetap berjalan lancar, sistem-sistem ini dapat terus menembak selama dibutuhkan. Tidak perlu munisi ulang, tidak perlu memasok ulang, tidak perlu kembali ke markas dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk membawa lebih banyak amunisi ke dalam. Itu sangat penting, terutama dalam menghadapi ancaman drone, karena drone sangat murah dan mudah dibuat dalam jumlah besar. Kita telah melihat kelompok seperti Houthi mengirimkan puluhan drone sekaligus. Rusia bahkan telah melangkah lebih jauh di Ukraina, kadang-kadang mengerahkan hampir 1.000 drone dalam satu malam. Anda tidak bisa melawan jumlah sebanyak itu dengan amunisi tradisional. Anda membutuhkan senjata yang bisa menembak berulang kali, murah, dan tanpa jeda atau gangguan di antara setiap tembakan. Itulah sebabnya laser sangat berharga saat ini. Locust juga memiliki keuntungan fleksibilitas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ini sudah terlihat dalam beberapa format, seperti sistem yang dipasang di palet dan di dalam kontainer yang dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, serta sistem yang dipasang pada kendaraan. Locust yang terlihat di kapal George H.W. Bush cukup digelindingkan ke geladak dan diamankan hanya dalam hitungan menit. Dan itu berarti sistem-sistem ini dapat dengan mudah dipasang atau dilepas sesuai permintaan, bergantung pada kebutuhan misi. Perlu dicatat, ini hanya salah satu dari beberapa sistem energi terarah yang sedang diuji Angkatan Laut dan cabang militer Amerika lainnya. Pada tahun 2024 misalnya, laporan mengungkapkan bahwa Angkatan Laut telah menguji sistem Helios, yaitu laser energi tinggi dan optical dazzler terintegrasi serta pengawasan di atas kapal perusak peluru kendali kelas Arleigh Burke USS Preble. 3 kali lebih kuat dari Locust, Helios bertenaga 60 kilowatt dan bisa terintegrasi dengan sistem tempur Aegis milik Angkatan Laut. Sistem ini mampu menyilaukan ancaman musuh, yakni dengan membutakan sensor dan kamera mereka, serta membakarnya, memanaskan komponen penting mereka melalui pancaran energi terfokus, hingga akhirnya terlalu panas dan gagal berfungsi. Dalam pengujian sama seperti Locust, Helios terbukti sangat efektif dalam menghadapi dan menetralkan UAV. Dan sama seperti Locust, meskipun sistemnya sendiri cukup mahal, biaya penggunaan Helios sebenarnya hampir tidak ada. Amerika Serikat juga tengah mengembangkan sistem laser yang lebih besar dan kuat. Pada Juni 2025 misalnya, sebuah proyek bernama Songbo diumumkan dengan tujuan menciptakan sistem laser berkekuatan 400 kilowatt. Itu sekitar 7 kali lebih kuat dari Helios dan 20 kali lebih kuat dari Locust. Mampu menghadapi dan menghancurkan drone hingga berbagai ancaman lain seperti rudal jelajah dan kapal kecil. Menyebut teknologi ini sebagai terobosan besar pun masih meremehkannya karena potensinya nyaris tak terbatas. Menurut Laksamana Kodal, peningkatan daya akan meningkatkan kemampuan menyerang, menjaga daya pada target dan efektivitas laser. Dengan semua itu, laser juga memiliki masalahnya sendiri. Jika laser ini benar-benar sempurna, laser ini sudah digunakan secara luas di seluruh militer Amerika Serikat, bukan masih dalam tahap pengujian atau eksperimental. Salah satu masalahnya misalnya adalah satu sistem laser hanya bisa menyerang satu target pada satu waktu.
Itu menjadi masalah ketika Anda berbicara tentang menghadapi kawanan drone yang sangat banyak, yang berpotensi terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan target, semuanya bergerak dengan kecepatan tinggi. Meskipun hanya membutuhkan sepersekian detik untuk menembakkan laser, sistem tetap membutuhkan waktu untuk mengunci dan melacak targetnya, serta menghitung tembakan di antara setiap penggunaan. Selain itu, kelemahan senjata laser secara umum, setidaknya dalam bentuknya saat ini, adalah semakin jauh berkas laser dari sumbernya, semakin lemah pula kekuatannya, karena berkas tersebut mulai menyebar atau melebar, yang mengurangi kepadatan dan intensitasnya. Atmosfer juga berperan dalam hal ini, menyerap atau menyebarkan cahaya saat ia bergerak. Dalam pertempuran, agar laser efektif menjatuhkan ancaman musuh, mereka harus memiliki daya sangat besar di sumbernya, atau hanya menembak saat target cukup dekat. Selain itu, laser juga dipengaruhi oleh cuaca dan faktor lingkungan lainnya. Asap, debu, dan hujan semuanya dapat mengganggu daya dan akurasi laser, sehingga semakin mengurangi jangkauannya dan membatasi efektivitasnya. Lalu ada fakta bahwa sistem-sistem ini juga terdiri dari komponen yang cukup sensitif. Misalnya, laser sering membutuhkan optik yang sensitif agar dapat berfungsi dengan baik. Dan ada keraguan tentang seberapa baik komponen-komponen seperti itu akan bertahan ketika dipasang pada kapal perang dan dipaksa untuk menghabiskan waktu lama di laut, terpapar oleh cuaca dan udara laut yang asin. Meskipun ada masalah-masalah ini, laser seperti Locus pada akhirnya akan digunakan lebih luas dan lebih aktif di tahun-tahun mendatang. Tugas insinyur dan pengembang militer terbaik dunia adalah menemukan cara mengatasi atau mengakali keterbatasan mereka. Dan dengan beberapa pemikir terbaik yang sudah menangani hal ini, ditambah dengan keinginan yang jelas di tingkat tertinggi untuk integrasi laser yang lebih luas di angkatan laut dan bidang lainnya, kemungkinan besar Amerika Serikat akan memimpin dalam hal ini. Selain itu, ini hanyalah salah satu dari banyak cara Angkatan Laut meningkatkan kapal perangnya, kapal perusat, dan kapal induknya agar lebih tahan terhadap drone. Sekali lagi, terinspirasi dari Ukraina, Amerika Serikat juga telah mulai menguji dan menerjunkan drone interceptor. Pada bulan Maret 2025 lalu, misalnya, 3 kapal perusak Arleigh Burke dalam gugus tempur kapal induk USS Gerald R. Ford terlihat menggunakan sistem peluncur baru, tidak hanya untuk rudal, tetapi juga untuk drone. Tepatnya, drone Raytheon Coyote Block 2 dan Anduril Roadrunner M. Keduanya adalah interceptor anti-drone yang dirancang khusus dengan satu tujuan, yaitu memburu dan menghancurkan drone musuh sebelum mereka sempat menyerang target mereka. Dan keduanya sangat hebat dalam tugasnya. Misalnya, Coyote dapat mencapai kecepatan puncak hingga 370 mil per jam. Di dalamnya terdapat hulu ledak fragmentasi seberat 4 pon dengan sumbu proksimitas. Dan begitu cukup dekat dengan drone musuh, hulu ledak itu akan meledak, menghancurkan Coyote itu sendiri, dan drone musuh apapun yang kurang beruntung berada di area tersebut. Roadrunner bahkan bisa dibilang lebih baik lagi. Drone interceptor bermesin ganda turbojet Roadrunner dapat diluncurkan, melacak target, dan menghadapi UAV musuh baik secara manual maupun otonom dengan AI-nya. Roadrunner bisa kembali ke pangkalan jika tak menemukan target tepat waktu, mendarat dengan aman, mengisi bahan bakar, lalu berangkat berburu lagi. Dengan harga $500.000, drone ini memang mahal, namun masih jauh lebih murah daripada rudal interceptor. Dan dengan bentuk pertahanan unik seperti ini di pesawat, kapal induk, dan kapal perangnya, Angkatan Laut Amerika Serikat benar-benar memasuki era baru. Sebuah era yang tidak lagi ditentukan oleh ukuran hulu ledak atau harga rudal, melainkan oleh sistem yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan apapun sebelumnya. Sekarang Anda bisa mempelajari inovasi militer Amerika Serikat lainnya yang menarik di video ini, yang membahas dugaan penyebaran drone pengintai rahasia di atas Iran. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk melihat bagaimana salah satu perangkat keras Amerika yang lebih konvensional, jet tempur F-22, telah terbukti menjadi pesawat paling hebat dan paling dominan di dunia. Dan untuk analisis militer, wawasan, serta laporan berita terbaru lainnya, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show hari ini.